Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pramudia Febriola Trisnawati, NIM 2010105010 dari Prodi D3 Kebidanan. Di sini saya akan menjelaskan apa itu proses dan siklus menstruasi. Apa itu menstruasi? Menstruasi atau haid merupakan perdarahan yang terjadi akibat luruhnya dinding sebelah dalam rahim atau endometrium. Menstruasi terjadi ketika embrio tidak terbentuk. Siklus ini rata-rata terjadi sekitar 21 sampai 30 hari. Siklus menstruasi. Siklus menstruasi dikendalikan oleh hormon-hormon reproduksi yang dihasilkan oleh hipotalamus, hipofisis, dan ovarium. Siklus menstruasi terdiri dari 4 fase. 1. Fase menstruasi. 2. Fase praovulasi. 3. Fase ovulasi. 4. Fase pasca ovulasi. 1. Fase menstruasi. Fase ini terjadi jika ovum tidak dibuahi sperma, sehingga produksi hormon estrogen dan progesteron terhenti. Turunnya kadar estrogen dan progesteron menyebabkan ovum lepas dari endometrium, sehingga terjadi pendarahan. Fase menstruasi berlangsung kurang lebih 5 hari. 2. Fase praovulasi. Fase ini disebut juga dengan fase poliferasi. Pada fase ini, hormon pembebas gonadotropin yang dikeluarkan hipotalamus akan memacu hipofise untuk mengeluarkan FSH. FSH adalah follicle stimulating hormone yang memacu pematangan folikel dan merangsang folikel untuk mengeluarkan hormon estrogen, sehingga terjadi pembentukan dinding endometrium. 3. Fase ovulasi. Ovulasi terjadi pada hari ke-14. Peningkatan kadar estrogen menghambat pengeluaran FSH, kemudian hipofise mengeluarkan LH, luteinizing hormone. Peningkatan kadar LH merangsang pelepasan sel telur yang telah matang dari folikel di dalam ovarium. Peristiwa ini disebut ovulasi. 4. Fase pasca ovulasi. Follicle degrade, folikel matang yang telah melepaskan sel telur akan berkerut dan menjadi corpus luteum. Corpus luteum mengeluarkan hormon progesteron dan masih mengeluarkan hormon estrogen, namun tidak sebanyak ketika berbentuk folikel. Jika tidak terjadi pembuahan, corpus luteum akan berubah menjadi corpus albica yang hanya sedikit mengeluarkan hormon, sehingga kadar progesteron dan estrogen menjadi rendah. Keadaan ini menyebabkan terjadinya menstruasi. Demikian seterusnya. Sekian dari penjelasan saya terkait proses dan siklus menstruasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.